Peternakan sapi perah adalah kelas pertanian untuk produksi susu jangka panjang yang diproses baik di peternakan atau di pabrik susu. Salah satunya dapat disebut produk susu untuk penjualan akhirnya produk susu. Peternakan sapi perah memiliki sejarah yang kembali ke era Neolitik awal. Sekitar milenium ke-7 sebelum Masehi, di banyak wilayah Eropa dan Afrika. Sebelum abad ke-20, pemerahan dilakukan dengan tangan di peternakan kecil. Dimulai pada awal abad ke-20, pemerahan dilakukan di peternakan sapi perah skala besar dengan inovasi termasuk ruang putar, pipa pemerahan, dan sistem pemerahan otomatis yang dikembangkan secara komersial pada awal. Metode pengawetan susu telah meningkat dimulai dengan kedatangan teknologi pendinginan di akhir abad ke-19 yang mencakup pendinginan ekspansi langsung dan penukar panas pelat. Metode pendinginan ini memungkinkan peternakan sapi perah untuk mengawetkan susu dengan mengurangi pembusukan karena pertumbuhan bakteri dan kelembaban. Di seluruh dunia, industri susu terkemuka di banyak negara termasuk India, Amerika Serikat, China, dan Selandia Baru berperan sebagai produsen, eksportir, dan importir susu yang penting. Sejak akhir abad ke-20, secara umum telah terjadi peningkatan total produksi susu di seluruh dunia dengan sekitar 827.884.000 ton susu diproduksi pada tahun 2017 menurut FAO. Ada kekhawatiran besar atas jumlah keluaran limbah yang dihasilkan oleh industri susu, terlihat melalui pembuangan kotoran dan polusi udara yang disebabkan oleh gas metana. Peran industri dalam emisi gas rumah kaca pertanian juga telah dicatat berimplikasi pada konsekuensi lingkungan. Berbagai tindakan telah dilakukan untuk mengontrol jumlah fosfor yang dikeluarkan oleh ternak sapi perah. Penggunaan RBST juga kontroversial. Peternakan sapi perah secara umum telah dikritik oleh aktivis kesejahteraan hewan karena masalah kesehatan yang dikenakan pada sapi perah melalui peternakan intensif. Sementara ternak didomestikasi sejak 12.000 tahun yang lalu sebagai sumber makanan dan sebagai hewan beban. Bukti paling awal penggunaan sapi peliharaan untuk produksi susu adalah milenium ke-7 sebelum Masehi era Neolitik awal di barat laut Anatolia. Peternakan sapi perah berkembang di tempat lain di dunia pada abad-abad berikutnya. Milenium ke-6 sebelum Masehi di Eropa Timur, milenium ke-5 sebelum Masehi di Afrika, dan milenium ke-4 sebelum Masehi di Inggris dan Eropa Utara. Pada abad terakhir, atau lebih peternakan besar yang mengkhususkan diri dalam susu saja telah muncul. Peternakan sapi perah skala besar hanya dapat dilakukan jika sejumlah besar susu diperlukan untuk produksi produk susu yang lebih tahan lama seperti keju, mentega, dan lain-lain. Atau ada pasar besar orang dengan uang untuk membeli susu, tetapi tidak ada sapi dari mereka memiliki. Pada 1800-an von Tiegenen berpendapat bahwa ada radius sekitar 100 mil di sekitar kota di mana pasokan susu segar seperti itu layak secara ekonomi. Peternakan sapi perah terpusat seperti yang kita pahami, terutama berkembang di sekitar desa dan kota, di mana penduduk tidak dapat memiliki sapi sendiri karena kurangnya lahan penggembalaan. Di dekat kota, para petani dapat menghasilkan uang tambahan dengan memiliki hewan tambahan dan menjual susu di kota. Para peternak sapi perah akan mengisi tong-tong dengan susu di pagi hari dan membawanya ke pasar dengan gerobak. Sampai akhir abad ke-19, pemerahan sapi dilakukan dengan tangan. Di Amerika Serikat, beberapa operasi susu besar ada di beberapa negara bagian timur laut dan di barat, yang melibatkan sebanyak beberapa ratus sapi, tetapi pemerah individu tidak dapat diharapkan untuk memerah lebih dari selusin sapi sehari. Operasi yang lebih kecil mendominasi. Untuk sebagian besar ternak, pemerahan dilakukan di dalam ruangan 2 kali sehari, 3 di kandang dengan leher sapi diikat dengan tali atau diikat dengan tiang penopang. Pemberian pakan dapat dilakukan bersamaan dengan pemerahan di gudang
meskipun sebagian besar sapi perah digembalakan pada siang hari di antara pemerahan. Contoh metode peternakan sapi perah seperti ini sulit ditemukan, tetapi beberapa dilestarikan sebagai situs bersejarah untuk melihat sekilas masa lalu. Salah satu contoh yang terbuka untuk ini adalah di Point Reyes National Seashore. Peternakan sapi perah telah menjadi bagian dari pertanian selama ribuan tahun. Secara historis itu telah menjadi salah satu bagian dari pertanian kecil yang beragam. Pada abad terakhir, atau lebih peternakan yang lebih besar, berkonsentrasi pada produksi susu muncul. Peternakan sapi perah skala besar hanya dapat dilakukan jika sejumlah besar susu diperlukan untuk produksi produk susu yang lebih tahan lama seperti keju, mentega, dan lain-lain. Atau ada pasar besar orang-orang dengan uang tunai untuk membeli susu. Tetapi tidak ada sapi memiliki. Peternakan sapi perah adalah cara terbaik untuk memenuhi permintaan. Mesin pemerah susu pertama adalah perpanjangan dari ember pemerah susu tradisional. Perangkat pemerah awal muat di atas ember susu biasa dan duduk di lantai di bawah sapi. Setelah setiap sapi diperah, ember akan dibuang ke tangki penampungan. Ini diperkenalkan pada awal abad ke-20. Ini berkembang menjadi pemerah gantung surge. Sebelum memerah susu sapi, tali kulit lebar besar yang disebut sersingle dipasang di sekitar sapi. Perangkat pemerah dan tangki pengumpul tergantung di bawah sapi dari tali. Inovasi ini memungkinkan sapi untuk bergerak secara alami selama proses pemerahan daripada harus berdiri diam di atas ember di lantai. Inovasi berikutnya dalam pemerahan otomatis adalah pipa susu, diperkenalkan pada akhir abad ke-20. Ini menggunakan pipa pengembalian susu permanen dan pipa vakum kedua yang mengelilingi gudang atau tempat pemerahan susu di atas barisan sapi. Dengan pintu masuk segel cepat di atas setiap sapi, dengan menghilangkan kebutuhan akan wadah susu, alat pemerah susu menyusut dalam ukuran dan berat ke titik di mana ia bisa menggantung di bawah sapi. Hanya tertahan oleh kekuatan mengisap puting susu pada embing sapi. Susu ditarik ke dalam pipa pengembalian susu oleh sistem vakum, dan kemudian mengalir secara gravitasi ke pemecah vakum rumah susu yang menempatkan susu di tangki penyimpanan. Sistem perpipaan sangat mengurangi tenaga fisik pemerahan, karena petani tidak lagi perlu membawa ember besar susu dari setiap sapi. Pipa memungkinkan panjang lumbung untuk terus bertambah dan berkembang. Tetapi setelah suatu titik para petani mulai memerah susu sapi dalam kelompok besar, mengisi lumbung dengan setengah hingga sepertiga dari kawanan, memerah susu hewan, dan kemudian mengosongkan dan mengisi kembali lumbung. Karena ukuran kawanan terus meningkat, ini berkembang menjadi tempat pemerahan yang lebih efisien. Efisiensi 4 panti pemerahan yang berbeda. Gaya Bali 50 sapi atau jam, Swingover 60 sapi atau jam, Herringbone 75 sapi atau jam, Rotary 250 sapi atau jam. Inovasi dalam pemerahan berfokus pada mekanisasi tempat pemerahan, dikenal di Australia dan Selandia Baru sebagai kandang sapi untuk memaksimalkan jumlah sapi per operator yang menyederhanakan proses pemerahan untuk memungkinkan sapi diperah seolah-olah di jalur perakitan. Dan untuk mengurangi fisik menekankan pada peternak dengan meletakkan sapi di atas panggung sedikit di atas orang yang memerah susu sapi, untuk menghilangkan keharusan untuk terus membungkuk. Banyak peternakan yang lebih tua dan lebih kecil masih memiliki kandang ikat atau kandang, tetapi di seluruh dunia sebagian besar peternakan komersial memiliki panti. Herringbone dan panti paralel sunting. Di herringbone dan panti paralel, pemerah umumnya memerah susu satu baris pada satu waktu. Pemerah akan memindahkan sederet sapi dari kandang ke tempat pemerahan dan memerah susu setiap sapi di baris itu. Setelah semua mesin pemerah susu telah dikeluarkan dari barisan pemerah susu, pemerah melepaskan sapi ke pakan mereka. Sekelompok sapi baru kemudian dimasukkan ke sisi yang sekarang kosong,
dan prosesnya berulang sampai semua sapi diperah. Tergantung pada ukuran tempat pemerahan susu yang biasanya menjadi hambatan, barisan sapi ini dapat berkisar dari 4 hingga 60 sapi sekaligus. Keuntungan dari salon herringbone adalah perawatan yang mudah, daya tahan, stabilitas, dan keamanan yang lebih baik bagi hewan dan manusia jika dibandingkan dengan Thai style. Gudang herringbone pertama diperkirakan dibangun pada tahun 1952 oleh seorang Gordon petani. Di ruang tamu putar, sapi dimuat satu persatu ke ruang tamu karena semuanya berputar dalam lingkaran. Seorang pemerah berdiri di dekat pintu masuk ke ruang tamu dan terlebih dahulu mencelupkan puting susu pada ambing untuk membantu mencegah bakteri masuk. Pemerah berikutnya menempatkan mesin pada sapi untuk mulai memerah susu. Pada saat platform telah menyelesaikan hampir 1 putaran penuh, sapi selesai memerah susu dan unit akan lepas secara otomatis. Pemerah terakhir akan mencelupkan puting susunya untuk melindunginya sebelum masuk kembali ke kandang. Setelah proses ini selesai, sapi akan mundur dari ruang tamu dan kembali ke gudang, kandang sapi Rotary. Sebagaimana mereka disebut di Selandia Baru, dimulai pada 1980-an tetapi mahal dibandingkan dengan kandang sapi herringbone norma Selandia Baru yang lebih tua. Hal ini dapat berbahaya bagi hewan untuk diperah secara berlebihan, melewati titik di mana ambing berhenti mengeluarkan susu. Akibatnya, proses pemerahan melibatkan tidak hanya menerapkan pemerah, tetapi juga memantau proses untuk menentukan kapan hewan telah diperah dan pemerah harus dikeluarkan. Sementara operasi salon memungkinkan seorang petani untuk memerah lebih banyak hewan dengan lebih cepat, itu juga meningkatkan jumlah hewan yang akan dipantau secara bersamaan oleh peternak. Sistem lepas landas otomatis dikembangkan untuk mengeluarkan pemerah dari sapi ketika aliran susu mencapai tingkat yang telah ditentukan. Membebaskan peternak dari tugas mengawasi lebih dari 20 atau lebih hewan yang diperah secara hati-hati pada saat yang bersamaan. Pada 1980-an dan 1990-an, sistem pemerahan robotik dikembangkan dan diperkenalkan terutama di Uni Eropa. Ribuan sistem ini sekarang beroperasi secara rutin. Dalam sistem ini, sapi memiliki tingkat otonomi yang tinggi untuk memilih waktu pemerahannya secara bebas di siang hari. Beberapa alternatif mungkin berlaku, tergantung pada solusi lalu lintas sapi yang digunakan di tingkat peternakan. Itulah peternakan sapi perah di negara maju dengan sistem modern. Terima kasih sahabat Ananda sudah menonton video ini. Waktunya pamit untuk undur diri. Sampai jumpa lagi ya.